Teman-teman, inilah kota Palembang. Kota Palembang ini kota tua loh, bahkan kota tertua di Indonesia. Banyak city icon yang ada di Palembang. Misalnya ada Tugu Belido, Bundaran Masjid Agung, ada Montpera. Tapi tetap yang terkenal adalah Jembatan Ampera. Jembatan Ampera itu mulai dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan 10 November 1965 oleh Yazid Bastami yang saat itu menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Kemudian Ampera itu sendiri dibangun atas dana rampasan Jepang. Arsiteknya sendiri itu adalah orang Jepang yang diarahkan langsung oleh Presiden Soekarno. Awalnya Ampera itu bernama Jembatan Bung Karno, tetapi pada akhirnya nama itu berubah menjadi Jembatan Ampera. Ampera itu sendiri bermakna amanat penderitaan rakyat. Mengenai panjang dari Jembatan Ampera itu sendiri, terdapat beberapa sumber yang saya temukan cukup berbeda panjangnya, tetapi ada satu kesamaan dari mereka, yaitu panjangnya itu lebih dari 1 kilo. Nah, saya mengutip satu sumber dari website resmi pemerintah Kota Palembang bahwa panjang Jembatan Ampera itu mencapai 1117 meter dengan lebar 22 meter dan tinggi 11,5 meter di atas permukaan air. Jembatan Ampera sendiri itu memiliki 2 menara. Jarak antar menara itu 75 meter dan tinggi menaranya itu sendiri 63 meter. Berkenaan dengan menara itu sendiri, dulu bagian tengah dari menara itu dapat dinaik turunkan ketika ada kapal besar yang melalui Sungai Musi. Namun di tahun 1970-an hal itu tidak dapat dilakukan lagi. Kenapa? Karena untuk menaik turunkan jembatan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan ada yang mengatakan harus menunggu 30 sampai 1 jam, dan tentu saja dengan waktu yang selama itu akan mengganggu aktivitas orang-orang atau transportasi di atasnya. Maka di tahun 1970-an itu Jembatan Ampera tidak dapat lagi dinaik turunkan sampai saat ini. Teman-teman pernah dengar musik ini? Seni musik ini, lirik lagunya banyak bertutur tentang kehidupan. Biasanya tentang kehidupan di tepi sungai. Seni musik yang terkenal di Sumatera Selatan ini bernama tembang Batanghari. Sudahlah lama gahamku hendam, sudahlah lama gahamku hendam empai ma ini, empai ma ini, empai ma ini bertemu juga. Ini kesenian namanya musik Batanghari 9. Musik Batanghari 9 sebenarnya Batanghari 9 itu adalah sebuah identitas Sumsel untuk menyatukan terutama di musik ini. Jadi namanya musik Batanghari 9. Tapi sebenarnya di daerah-daerah itu penamaan jenis kesenian ini berbeda-beda. Misalnya di daerah Ogan ini disebut betembang, kemudian ada di daerah Oku Selatan itu disebut adi-adi, kemudian ada di daerah Ulu itu ada nyebutnya berjung, dan ya itu. Jadi Batanghari 9 sebenarnya penyatuan identitas Sumatera Selatan untuk musik ini. Lihat
lihat para penari itu. Gerakannya indah ya teman-teman. Tarian yang mereka bawakan itu adalah tarian yang sangat terkenal di Palembang. Jadi awal-awal tercipta tari tangga ini adalah karena tari gending Sriwijaya tidak boleh ditarikan karena alasan politik. Jadi pada saat itu timbul ide Bunda untuk membuat satu karya tari dengan judul Tari Tanggai. Nah, filosofinya sendiri adalah diangkat dari adat Rasantuo. Adat Rasantuo itu adalah adat di Sumatera Selatan di mana perjodohan dilakukan oleh orang tua. Nah, seperti diketahui tari tanggai, semua tarian memakai tanggai itu ada di Sumatera Selatan. Jadi beberapa tarian jadi bukan khusus tari tanggai. Seperti contohnya dari Lahat itu ada tari Sangkan Sirih, dari Oki itu ada tari Punguton, semuanya memakai tanggai. Tetapi tanggai yang saya ciptakan itu memang diangkat dari adat Rasantuo. Tanggai itu adalah kuku yang dipakai sebagai penghias jari-jari penari. Jadi sekarang karena memang tarian ini fleksibel, boleh orang 3, boleh orang 5. Jadi ini sepertinya tidak ada aturan tertentu seperti gending. Kalau gending itu harus 9, kemudian pakaiannya harus lengkap. Tetapi kalau di tangga itu lebih sederhana pakaiannya. Ganjil itu karena yang di tengah, jadi kalau kita ambil 3 atau 5, yang di tengah itu adalah remaja yang siap untuk dipinang. Kalau masa dahulu, yang memakai songket itu adalah yang sudah menikah. Jadi kalau masih gadis nggak boleh pakai songket. Karena songket ini nanti akan diberikan sebagai upeti ya, bukan upeti, acara lamaran. Jadi pemberian dari salon suami. Tetapi karena pergeseran nilai, kita hanya berpikir kalau kita tampil dengan hanya pakai kain batik, itu sepertinya kurang glamor. Jadi kami kemudian bersepakat, saya dan teman-teman, bagaimana kalau tangga ini kita tampilkan dengan memakai songket yang memang tidak ada di daerah lain. Teman-teman, kalian lihat kain yang dipakai para penarinya? Itu namanya kain songket, kain khas dari Sumatera Selatan.